Indonesia siap kudeta Vietnam, Timnas Garuda hanya butuh satu kemenangan lagi untuk taklukan Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia. Terungkap, PSSI diam-diam lobi Liano Reijnders selama 1,5 tahun. Keputusan mengejutkan yang mengubah sejarah Timnas Indonesia. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Krisis Cina memuncak jelang duel panas lawan Indonesia. Pelatih dan manajer berseteru hebat, tim terancam kacau. Begini kisah dramatisnya. Masih proses negosiasi. Olero siap gabung Timnas Indonesia. Simak pernyataan mengejutkannya yang bikin fans geram. Olero buka suara. Indra Syafri bangga bukan main. Timnas U20 Indonesia siap terbang tinggi di kualifikasi Piala Asia, siapa yang akan terpilih? Berikut ini ulasan lengkapnya. Brisbane Roar lepas 2 penyerang sekaligus. Apakah ini jalan mulus Rafael Struijk untuk jadi striker utama? Begini ulasan lengkapnya. Legenda Manchester United ungkap frustrasi Ilkan Bagot akibat cedera. Bek andalan Timnas Indonesia pakai sepatu khusus, absen lama. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Indonesia siap kudeta Vietnam, Timnas Garuda hanya butuh satu kemenangan lagi untuk taklukan Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap jadi raja ASEAN, Vietnam di ujung kekalahan. Timnas Indonesia kini sedang berada di ambang sejarah yang mengguncang dunia sepak bola ASEAN. Hanya dengan satu kemenangan di bulan Oktober 2024, tim Garuda bisa menghancurkan dominasi Vietnam dan menjadi raja baru Asia Tenggara dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa sangka Vietnam yang dulu angkuh dengan rekor mereka, kini berada di titik terendah, wajib was-was dan gemetar menghadapi kebangkitan Indonesia. Vietnam dengan segala sejarah mereka pernah meraih prestasi tertinggi di Asia Tenggara dengan mengumpulkan 4 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun torehan itu kini terlihat rapuh. Pasalnya penampilan tim besutan Park Hang-seo saat itu sebenarnya jauh dari harapan. Dari 10 pertandingan mereka hanya mampu menang sekali dan imbang sekali, sisanya adalah kekalahan yang menyakitkan. 8 kali dipermalukan di lapangan, mimpi mereka pun kandas. Sementara itu Indonesia yang kini diasuh oleh Shin Tae-yong telah menunjukkan taji luar biasa. Mereka telah mengumpulkan 2 poin dari 2 laga dengan hasil yang bisa dibilang mengejutkan. Tim Garuda berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 pada 5 September 2024 dan menambah 1 poin lagi ketika menahan Australia 0-0 pada 10 September lalu. Hasil ini membuat seluruh Asia Tenggara terkejut sekaligus membuat Vietnam tercekik ketakutan. Dan kini tantangan berikutnya adalah laga besar di bulan Oktober. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 raksasa Bahrain dan Cina dalam laga tandang yang berat. Namun jangan salah, meskipun pertandingan melawan Bahrain dan Cina akan dihelat di kandang lawan, peluang kemenangan tetap membara, terutama saat menghadapi Cina. Timnas Cina saat ini terpuruk di dasar klasemen grup C setelah dihancurkan oleh Jepang dengan skor telak 0-7 dan dipermalukan oleh Arab Saudi 1-2. Dengan 2 kekalahan yang menyakitkan, Cina kini menjadi lawan yang lebih rapuh dari sebelumnya dan ini adalah kesempatan emas bagi tim Garuda untuk meraih kemenangan bersejarah. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Cina pada 15 Oktober 2024, mereka akan mengumpulkan 5 poin dan otomatis memecahkan rekor Vietnam sebagai tim Asia Tenggara dengan poin tertinggi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah momen di mana Timnas Garuda bisa mengubah sejarah dan mengguncang tahta Vietnam. Kemenangan Indonesia adalah akhir dari keangkuhan Vietnam di ASEAN. Siapkan diri kalian, Asia Tenggara. Indonesia akan bangkit sebagai raja baru. Terungkap, PSSI diam-diam lobi Liano Reijnders selama 1,5 tahun. Keputusan mengejutkan yang mengubah sejarah Timnas Indonesia. Berikut ini ulasan lebih jelasnya.
Kisah luar biasa ini baru saja terungkap ke publik. PSSI ternyata telah menjalankan lobi besar-besaran selama 1,5 tahun untuk membujuk bintang muda Eliano Reijnders bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, Anda tidak salah baca, proses panjang dan intens ini telah dimulai jauh sebelum nama Reijnders mencuat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Fakta mencengangkan ini dibeberkan sendiri oleh Eliano dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube Yusa Nugraha. Eliano, adik dari bintang AC Milan Tijani Reijnders, ternyata sudah diajak bergabung dengan skuad Garuda sejak lebih dari setahun lalu. Tapi saat itu Eliano masih ragu. Fokusnya masih tertuju pada karier klubnya. Dia merasa perlu stabil di level klub sebelum memikirkan karier internasional. Namun keputusannya berubah drastis saat ia menyadari betapa dalamnya ikatan emosionalnya dengan Indonesia, tanah kelahiran ibunya dan kakeknya. Sebenarnya PSSI sudah mengurus proses ini selama 1,5 tahun, kata Eliano dalam wawancara yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Mereka sudah mendekati saya sejak saat itu, tapi saya ingin fokus dulu di klub. Tapi belakangan saya sadar Indonesia itu negara yang luar biasa, penuh dengan cinta untuk sepak bola. Dan saya berpikir, kenapa tidak bergabung? Ini bisa menjadi sesuatu yang indah untuk saya dan juga untuk Indonesia. Apa yang membuat cerita ini semakin menarik adalah keterlibatan Fardy Bachdim yang menjadi sosok penting dalam melancarkan proses lobi ini. Fardy dengan tekad baja terus menghubungi agen Eliano menjaga agar negosiasi tetap berjalan lancar di balik layar. Fardy mengurus semuanya, ujar Eliano. Dia terus berkomunikasi dengan agenku dan akhirnya proses naturalisasiku berjalan dengan baik. Keputusan monumental ini datang tepat pada saat yang krusial bagi timnas Indonesia. Dengan laga besar di depan mata pada Oktober 2024, kehadiran Eliano di skuad Garuda bisa menjadi titik balik yang menentukan nasib Indonesia di kancah internasional. Pemain muda berbakat ini sudah siap menggetarkan lapangan dengan semangat membela tanah air ibunya Indonesia, negeri yang dikenal dengan kecintaan gilanya terhadap sepak bola. Kini Eliano Reijnders telah mantap. Tidak ada keraguan lagi. Ia siap mengenakan seragam merah putih dan berjuang untuk Indonesia. Proses panjang ini bukan hanya soal negosiasi, tetapi juga tentang menemukan jati diri. Saya tahu ini adalah jalan yang tepat, ujar Eliano dengan penuh keyakinan. Indonesia adalah tempat yang indah dan saya bangga bisa menjadi bagian dari sejarahnya. Bersiaplah, dunia sepak bola Indonesia. Eliano Reijnders akan segera hadir di lapangan dan sejarah baru siap tercipta. Krisis Cina memuncak jelang duel panas lawan Indonesia. Pelatih dan manajer berseteru hebat, tim terancam kacau. Begini kisah dramatisnya. Cina diambang kehancuran. Krisis internal mengguncang jelang pertemuan dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina saat ini berada di titik nadir persiapan mereka menjelang laga krusial melawan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim yang diasuh oleh Branko Ivankovic kini sedang diguncang krisis internal yang begitu parah hingga membuat seluruh tim terancam hancur berantakan sebelum sempat bertanding. Dua kekalahan memalukan menjadi awal dari bencana ini. Cina dibantai Jepang dengan skor telak 0-7 dalam laga perdana grup C, lalu kembali dipermalukan oleh Arab Saudi dengan skor 1-2. Rentetan hasil buruk ini langsung memicu badai kritik dari seluruh negeri. Publik Cina berteriak meminta Branko Ivankovic segera mundur dari kursi pelatih. Namun, krisis tak berhenti di sana. Sebuah laporan mengejutkan dari media Korea Selatan, Best Eleven, mengungkapkan bahwa tim nasional Cina tengah terperosok dalam kekacauan internal yang semakin parah. Konflik meletus antara pelatih Branko Ivankovic dan manajer tim Zheng Zi. Ketegangan meningkat ketika Zheng Zi memohon agar Ivankovic mencadangkan pemain Bram Abdulli pada laga melawan Arab Saudi, namun Ivankovic bersikeras menolak. Hasilnya, Zheng Zi tertangkap kamera sedang meledak emosi, bahkan sampai memukul tembok saking marahnya. Kekacauan ini tidak berhenti hanya di antara pelatih dan manajer. Para pemain Cina juga mulai mempertanyakan pilihan taktis yang dibuat oleh Branko Ivankovic.
Mereka mulai meragukan apakah strategi yang diterapkan bisa membawa tim keluar dari keterpurukan ini atau malah semakin tenggelam dalam krisis. Para pemain kini sudah tidak percaya lagi pada pelatih mereka. Best 11 melaporkan bahwa perseteruan hebat antara Ivan Kovic dan Zhang Zi bisa jadi adalah puncak dari perpecahan besar di dalam skuad. Tidak hanya itu, laporan juga menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Cina sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi dan sedang mempertimbangkan tindakan drastis. Jika Cina kembali menelan kekalahan dalam 2 laga berikutnya termasuk melawan Timnas Indonesia pada 17 Oktober 2024, nasib Ivan Kovic sebagai pelatih bisa segera berakhir. Situasi semakin mendesak karena setelah Cina berhadapan dengan Australia pada 12 Oktober 2024, mereka harus menghadapi Indonesia. Laga ini bisa menjadi titik balik atau justru titik kehancuran total bagi Cina. Jika Cina sampai kalah dari Timnas Indonesia, karier Branko Ivankovic akan tamat. Apakah Timnas Indonesia akan memperparah kekacauan ini? Apakah Branko Ivankovic mampu menyelamatkan posisinya? Semua mata akan tertuju pada laga ini karena hasilnya bisa menentukan masa depan sepak bola Cina. Masih proses negosiasi. Ole Romeni siap gabung Timnas Indonesia. Simak pernyataan mengejutkannya yang bikin fans geram. Ole Romeni buka suara. Proses negosiasi panjang dengan PSSI untuk bela Timnas Indonesia terungkap. Pernyataan Ole Romeni akhirnya terungkap setelah berbagai spekulasi beredar bahwa ia tengah dalam proses negosiasi panas dengan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kabar yang sempat membuat geger publik sepak bola tanah air ini pertama kali diungkap oleh Denie van Laar, jurnalis yang sering mewawancarai para pemain keturunan Indonesia di Belanda. Dalam sebuah podcast yang tayang di Voetbal Primeur pada 12 September 2024, Denie mengkonfirmasi bahwa proses naturalisasi Romeni masih berlangsung. Ole Romeni juga masih dalam proses naturalisasi. Kevin Dix mungkin juga akan bergabung, setidaknya dia masih mempertimbangkannya, ungkap Denie dalam podcast tersebut. Kata-kata ini sontak memicu harapan dan spekulasi dari para pendukung Timnas Indonesia. Namun harapan para fans Indonesia sempat dibuat melambung dan terjun bebas. 2 hari setelah podcast itu tayang, Ole Romeni malah memposting fotonya saat berlibur di Copenhagen, Denmark pada 6 September 2024 dengan caption 48 jam di Copenhagen. Banyak yang menduga bahwa Romeni sedang dalam perjalanan menuju Indonesia, bahkan ada yang berspekulasi bahwa ia akan datang bersama Kevin Dix yang bermain untuk FC Copenhagen. Namun sayangnya semua dugaan itu salah. Romeni ternyata benar-benar hanya berlibur di Skandinavia dan belum ada tanda-tanda bahwa ia akan segera terbang ke Indonesia untuk bergabung dengan Timnas. Kekecewaan pun melanda para fans yang sudah berharap melihatnya di lapangan bersama Mads Hilgers FC Twente dan Liano Regenders PEC Zwolle yang kedapatan tiba di Indonesia saat FIFA Matchday September 2024. Kini semua mata tertuju pada kapan Ole Romeni akan luluh dan bersedia membela Timnas Indonesia. Dengan usia 24 tahun dan performa apiknya sebagai penyerang di FC Utrecht, kehadirannya sangat dinantikan oleh tim Garuda yang kini tengah mengejar impian menuju Piala Dunia 2026. Terlihat jelas dalam pertandingan melawan Arab Saudi dalam kurung 1-1 dan Australia dalam kurung 0-0, lini depan Indonesia kurang tajam. Kehadiran Ole Romeni bisa menjadi jawaban atas krisis serangan yang dialami skuad Shin Tae-yong. Apakah Ole Romeni akan segera memutuskan bergabung dan menguatkan lini depan Timnas Indonesia? Atau apakah fans harus menunggu lebih lama lagi? Keputusan besarnya masih jadi misteri dan penggemar tanah air hanya bisa berharap penyerang ini segera beraksi dengan jersey merah putih. Indra Syafri bangga bukan main. Timnas U20 Indonesia siap terbang tinggi di kualifikasi Piala Asia, siapa yang akan terpilih? Berikut ini ulasan lengkapnya. Indra Syafri penuh kebanggaan. Timnas U20 Indonesia berkembang pesat, siap guncang kualifikasi Piala Asia.
Indra Syafri tak bisa menutupi rasa bangganya melihat perkembangan pesat dari timnas U20 Indonesia yang kini semakin siap menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dengan penuh optimisme, pelatih berpengalaman ini mengungkapkan bagaimana anak asuhnya telah menunjukkan perubahan luar biasa dan siap membawa Garuda Nusantara terbang tinggi menuju prestasi baru. Sejumlah 30 pemain berbakat sudah dipersiapkan untuk ajang besar ini, termasuk nama-nama Jens Raven dan Wilber Jardim yang masuk ke dalam skuad. Sebagian besar pemain ini adalah talenta yang sudah pernah tampil di Piala ASEAN U20 2024, sehingga pengalaman mereka tak perlu diragukan lagi. Kali ini misi mereka jelas, lolos ke Piala Asia dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Indra Syafri dengan tegas menyatakan bahwa persiapan mereka berjalan sangat baik berkat dukungan dari Bali United yang memberikan fasilitas latihan kelas dunia. Para pemain menjalani latihan intensif di sana selama seminggu terakhir, dan sebelumnya juga mengikuti pemusatan latihan serta berlaga di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024, memberikan mereka pengalaman berharga untuk menghadapi tantangan ke depan. Alhamdulillah, kita sudah melakukan latihan di Training Center Bali United dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Program latihan kami berjalan lancar dan anak-anak menunjukkan perkembangan yang amat positif, ujar Indra Syafri dengan penuh rasa syukur seperti dikutip dari bolasport.com. Tak hanya fasilitas, mental dan fisik para pemain juga terus mengalami peningkatan signifikan. Mereka sudah menjalani serangkaian tes yang membuktikan bahwa tim ini semakin kuat dan siap menghadapi babak penyisihan grup, di mana mereka akan melawan 3 lawan tangguh Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Indra Syafri yakin anak-anak asuhnya kini berada dalam kondisi terbaik untuk membawa Garuda Nusantara meraih hasil maksimal. Kondisi para pemain sudah sampai ke titik yang jauh lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan hasil tes yang kami lakukan. Mereka semakin siap untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia, tambahnya dengan penuh percaya diri. Meskipun sudah ada 30 nama yang disiapkan, nantinya hanya 23 pemain terbaik yang akan dipilih untuk tampil di ajang ini. Indra Syafri bersama tim pelatih akan memastikan bahwa hanya yang paling siap dan terbaik yang akan dibawa menuju misi besar ini. Mereka bertekad memilih pemain yang bisa membantu timnas U20 Indonesia terbang setinggi mungkin di pentas internasional. Tak banyak perubahan. Pada tanggal 19 atau 20 September, kami akan mengumumkan 23 nama pemain yang siap didaftarkan untuk berlaga di kualifikasi di Jakarta. Tutup Indra Syafri, meninggalkan publik dengan rasa penasaran. Siapa saja yang akan terpilih untuk membawa Garuda Nusantara menuju kejayaan di kualifikasi Piala Asia 2025. Brisbane Roar lepas 2 penyerang sekaligus. Apakah ini jalan mulus Rafael Struijk untuk jadi striker utama? Begini ulasan lengkapnya. Keputusan mengejutkan. Brisbane Roar lepas 2 penyerang demi beri jalan emas untuk Rafael Struijk. Brisbane Roar membuat kehebohan besar di bursa transfer musim ini dengan melepas 3 pemain andalannya, termasuk 2 penyerang utama. Langkah mengejutkan ini datang hanya sehari setelah klub asal Australia tersebut resmi mengumumkan perekrutan bintang timnas Indonesia, Rafael Struijk. Ya, pada Senin, Brisbane Roar tanpa basa-basi mengabarkan kepada dunia bahwa Rafael Struijk, sang striker fenomenal Garuda, akan bergabung dengan klub mereka untuk musim 2024-2025. Pengumuman itu langsung memanaskan suasana, terutama setelah Brisbane Roar menulis pesan yang berbunyi, "Selamat datang di Brisbane Roar, Rafael Struijk. Kami sangat senang menyambut penyerang timnas Indonesia menjelang musim baru yang penuh tantangan." Melalui akun Instagram resmi mereka. Tidak berhenti di situ. Langkah dramatis klub ini kemudian berlanjut dengan kabar mengejutkan lainnya pada Selasa, ketika mereka secara resmi mengumumkan kepergian 3 pemain sekaligus, termasuk 2 penyerang Jess Lofthuse dan Ryland Brownlie. Keluarnya 2 striker ini tak pelak lagi membuka jalan lebar bagi Rafael Struijk untuk menjadi bintang utama di lini serang Brisbane Roar. Tanpa 2 pemain tersebut, peluang Struijk untuk mengisi posisi striker utama semakin besar.
Dengan semangat dan determinasi yang luar biasa, Struijk menyatakan dirinya sudah tak sabar untuk segera menjalani debutnya di A-League. Saya senang berada di sini dan saya tidak sabar untuk memulai. Brisbane adalah klub besar bermain di kompetisi yang sangat kuat, ujar Struijk dengan penuh antusiasme menyiratkan ambisinya untuk segera menunjukkan kemampuan terbaiknya di pentas Australia. Kepergian Jesse Lofthouse yang berposisi sebagai winger, Ryland Brownlie sebagai striker, dan Ryan Letland sebagai back tentu saja membuat publik bertanya-tanya apakah ini strategi besar Brisbane Roar untuk memberikan ruang bagi Struijk untuk bersinar. Dengan A-League 2024-2025 yang dijadwalkan dimulai pada Oktober mendatang, waktu Struijk untuk membuktikan diri sudah semakin dekat. Brisbane Roar akan menghadapi Auckland FC pada laga pembuka pada 19 Oktober 2024 dan semua mata kini tertuju pada debut spektakuler Raphael Struijk. Kini pertanyaan besar yang menghantui semua penggemar adalah akankah Struijk memanfaatkan momen emas ini untuk menjadi bintang baru di A-League? Satu hal yang pasti, Struijk sudah siap untuk menghadapi tantangan dan menjadikan dirinya penyerang andalan Brisbane Roar. Legenda Manchester United ungkap frustrasi Ilkan Bagot akibat cedera. Bek andalan timnas Indonesia pakai sepatu khusus absen lama. Legenda Manchester United bongkar kondisi memprihatinkan Ilkan Bagot. Bek timnas Indonesia pakai sepatu khusus cedera bikin frustrasi. Kabar mengejutkan datang dari Blackpool FC terkait kondisi Ilkan Bagot, bek andalan timnas Indonesia. Steve Bruce, pelatih Blackpool sekaligus legenda Manchester United, akhirnya buka-bukaan soal perkembangan cederanya. Bagot yang mengalami cedera ankle telah absen sejak 27 Agustus 2024 dan melewatkan 5 pertandingan penting bersama Blackpool. Dalam wawancara eksklusif yang dikutip dari Blackpool Gazette, Steve Bruce memberikan update terbaru yang membuat penggemar sepak bola Indonesia terhenyak. Saat ini dia masih memakai sepatu pelindung cedera ankle, ungkap Bruce. Situasi ini memaksa Bagot absen lebih lama dari yang diperkirakan. Bruce menambahkan bahwa Bagot harus istirahat minimal 1 bulan lagi sebelum menjalani rehabilitasi intensif. Kondisi ini membuat Ilkan Bagot merasa sangat frustrasi. Bruce menjelaskan ini membuat frustrasi dan mengecewakan bagi pemain itu sendiri. Tentu saja ini adalah pukulan telak bagi bek berusia 21 tahun itu yang baru bergabung dengan Blackpool FC pada awal Agustus 2024 dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Sejak kedatangannya, Bagot baru tampil dalam 3 pertandingan 2 laga di League One Liga 3 Inggris sebagai starter penuh dan 1 laga di Piala Carabao, di mana ia membantu tim meraih kemenangan 4-0 atas Burton Albion. Kabar cederanya juga berarti bahwa Bagot tak bisa memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru-baru ini berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan bermain imbang 0-0 melawan Australia pada September 2024 tanpa kehadiran Bagot. Terakhir kali Bagot mengenakan seragam Garuda adalah pada Piala Asia 2023. Hingga kini Ilkan Bagot telah mencatatkan 23 caps dan mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia. Namun dengan cedera yang berkepanjangan ini, penggemar sepak bola Indonesia tentu bertanya-tanya, kapan sang bek tangguh kembali merumput? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, ketika Ilkan Bagot kembali, dunia akan menyaksikan kebangkitan sang bek tangguh dengan kekuatan baru. Terus pantau perkembangan selanjutnya, karena momen kembalinya bisa menjadi kejutan yang tak terduga.